Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2376 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Lukas pasalnya pertama ayat 70 sampai ayat 73. Demikian firman Tuhan. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih bicara tentang nyanyian pujian Sakaria. Saudara, saya percaya nyanyian pujian Sakaria ini berisi juga nubuatan. Amin. Berisi nubuatan tentang kelahiran Yesus Kristus. Saudara, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, kelahiran Yesus Kristus adalah penggenapan dari nubuatan-nubuatan atau janji-janji Tuhan yang disampaikan para nabi-nabi. Haleluya. Sudah perhatikan ayat 70. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kelahiran Yesus Kristus itu adalah penggenapan semua nubuatan dan janji-janji Tuhan. Amin. Saudara, kalau Tuhan yang sudah berjanji, pasti Tuhan akan genapi. Walaupun itu memerlukan waktu yang begitu panjang. Saya kasih contoh. Saudara, Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa Tuhan akan menjadikan dia bangsa yang besar. Dari keturunannya lah akan lahir bangsa-bangsa dan raja-raja. Amin. Saudara, saya mau tanya, apakah Abraham melihat cucu cicitnya? Melihat apa yang Tuhan janjikan kepada dia, bagaimana dari keturunannya akan lahir satu bangsa yang besar? Tidak, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Amin. Saudara, memang mungkin Abraham tidak melihat cucu cicitnya, tidak melihat apa yang Tuhan janjikan kepada dia, dia dapat alami. Tapi yang pasti bahwa janji yang Tuhan sudah ucapkan kepada dia tetap tergenapi. Walaupun memang memerlukan waktu yang begitu lama, tapi janji Tuhan tetap tergenapi. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan yang sudah berjanji, pasti Tuhan genapi. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa janji-janji Tuhan dalam firman Tuhan itu berlaku buat kita, orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman kepada Tuhan, yang memegang janji-janji Tuhan.
janji Tuhan akan tergenapi dalam hidupnya. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah perhatikan kebenaran firman Tuhan bahwa nubuatan tentang kelahiran Yesus itu sudah ada sejak manusia jatuh dalam dosa. Amin. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, setelah manusia jatuh dalam dosa, firman Tuhan katakan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, demikian firman Tuhan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Bapak Ibu Saudara, Kejadian 3 ayat 15 ini dikenal dengan sebutan proto-evangelion atau benih Injil. Ini adalah nubuatan tentang kelahiran Yesus Kristus Tuhan. Amin. Dan dikatakan, disampaikan oleh para nabi, nubuatan-nubuatan tentang kelahiran Yesus Kristus Tuhan. Amin. Dan saya mau katakan buat kita sekalian, apa yang firman Tuhan sudah nubuatkan, janjikan, yang disampaikan oleh para nabi, semua 2000 tahun yang lalu sudah digenapi. Oleh apa? Kelahiran Yesus Kristus Tuhan. Dan sangat spesifik bagaimana dia lahir dari seorang darah, seorang perawat. Amin. Yesus akan lahir. Dan itu terjadi kepada Maria. Amin. Yesus lahir dari seorang perempuan yang masih perawat. Saudara yang dikasihi Tuhan, dinubuatkan lagi bahwa dia akan lahir di kota Daud, di Bethlehem. Dan semuanya sudah tergenapi pada kelahiran Yesus Kristus di Bethlehem. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kelahiran Yesus Kristus Tuhan 2000 tahun yang lalu adalah penggenapan dari nubuatan-nubuatan para nabi, dari janji-janji Tuhan. Semuanya tergenapi pada kelahiran Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Yang kedua saudara, kelahiran Yesus Kristus Tuhan adalah rahmat dari Tuhan untuk kita. Amin. Sudah perhatikan ayat 72. Untuk menunjukkan apa? Rahmatnya kepada nenek moyang kita. Dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus. Haleluya. Beberapa hari ini saya merenungkan saudara kata rahmat ini. Kata rahmat ini kalau kita buka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari rahmat itu artinya belas kasihan atau karunia Allah, berkah Allah. Amin. Artinya saudara, kelahiran Yesus Kristus itu adalah berkat buat kita semua umat Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kelahiran Yesus Kristus adalah kasih karunia dari Allah. Saudara, kasih karunia itu diibaratkan kita ini mendapat hadiah yang sesungguhnya kita tidak pantas untuk menerimanya. Itu karunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan anaknya yang tunggal kepada kita. Saudara, bukankah ini kita dapat melihat bahwa Tuhan sangat-sangat mengasihi saudara dan saya, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal kepada kita. Oh haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kelahiran Yesus Kristus itu berkat buat kita. Amin. Adalah kasih anugerah Tuhan. Hadiah terbesar dari Tuhan buat kita. Sesungguhnya kita tidak pantas, kita tidak layak untuk menerima rahmat dari Tuhan. Tapi Tuhan memberikannya kepada kita. Karena apa? Kasih-Nya yang luar biasa buat saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengasihi saudara. Amin.
Tuhan membenci dosa. Tuhan mengasihi orang yang berdosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mengerti, paham akan maksud firman Tuhan ini, betapa Yesus mengasihi saudara dan saya, sehingga dia rela meninggalkan tahtanya, dia turun ke dunia ini untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dia rela mati supaya kita diselamatkan. Saudara, kalau kita paham pengorbanan Kristus, kasih Allah yang luar biasa itu, maka kita akan hidup di dalam kasih Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang yang mengalami Tuhan, dia pasti mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita itu mengasihi Dia. Saudara sudah mendapat kasih anugerah Tuhan. Sudah selayaknya Tuhan juga mendapat kasih dari kita. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kita. Amin. Saudara, jangan membuat Tuhan hanya bertepuk sebelah tangan. Tuhan mengasihi kita, tetapi kita sendiri umat yang dikasihi Tuhan tidak merespon kasih Tuhan dengan mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita yang sudah mendapat rahmat dari Tuhan, kasih anugerah berkat surga, sudah selayaknya kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua kita belajar, kelahiran Yesus Kristus Tuhan adalah rahmat, adalah berkat, adalah kasih karunia, anugerah dari Tuhan buat kita umat Tuhan. Haleluya. Yang ketiga kita belajar, kelahiran Yesus Kristus adalah jawaban dari Tuhan untuk menyelamatkan kita manusia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah menjadi kelasiman kalau umat Tuhan pada saat itu yang mau selamat, mereka harus membawa korban bakaran yang baunya itu menjadi bau yang menyenangkan hati Tuhan. Mereka yang mendapat kasih Tuhan itu, mereka mendapat pengampunan, mereka diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kedatangan Tuhan ke dalam dunia ini merupakan inisiatif dari Allah. Untuk apa saudara? Untuk menyelamatkan kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan melihat bahwa manusia betul mereka membawa korban untuk penghapus dosa mereka, tapi setelah itu mereka buat lagi dosa yang sama. Tuhan berinisiatif untuk datang, untuk menjadi korban keselamatan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Sekali untuk selama-lamanya. Amin. Jadi korban Kristus Yesus, anak domba Paskah itu, sekali untuk selama-lamanya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kelahiran Yesus Kristus ini merupakan jawaban dari semua pertanyaan-pertanyaan manusia mengenai keselamatan. Kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia menjadi jawaban yang pasti tentang keselamatan. Bahwa Dia adalah Allah itu sendiri. Dia datang untuk menyelamatkan kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Hari ini saudara, kita belajar. Yang pertama, dari kebenaran firman Tuhan, puji-pujian dari Sakaria mengandung nubuatan tentang kelahiran Yesus Kristus. Yang pertama kita belajar, kelahiran Yesus Kristus adalah penggenapan
dari semua nubuatan dan janji-janji yang Tuhan sampaikan kepada umatnya melalui para nabi. Yang kedua, kelahiran Yesus Kristus adalah rahmat, adalah berkat Tuhan yang besar, anugerah, kasih karunia dari Tuhan buat kita umatnya. Haleluya. Yang ketiga, kelahiran Yesus Kristus adalah jawaban semua pertanyaan selama ini. Yesus adalah jawaban dari semua kerinduan, semua harapan iman dari semua orang yang beriman pada saat itu. Umat Tuhan, kelahiran Yesus itu merupakan jawaban dari Tuhan, solusi untuk keselamatan bagi kita orang-orang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah berbicara kepada kami semua melalui kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, mau berdoa, berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang saat ini sedang berduka cita. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai selalu hidup mereka. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Saudara yang mau didoakan, saudara bisa WA Japri saya di 081337491360. Saya bersama teman-teman akan mendoakan saudara karena kami percaya mujizat masih terjadi sampai sekarang ini. Amin. Haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.